Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Oke, sepertinya Bitcoin hari ini sedikit lumayan ya, meskipun bullish tapi ya mungkin kalau yang entry dagang 60 ribuan masih rasa bearish ya. Tapi setidaknya hari ini lumayan. Di penutupan weekend ini mudah-mudahan Bitcoin bisa tembus di angka 60 ribu dolar ya. Karena hari ini aja 59.600, 59.700 kayaknya, mudah-mudahan ya tembus, mudah-mudahan di minggu depan udah standnya di angka 60 ribuan lagi. Oke. Untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, Bong, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget itu trade-nya itu 0% atau tanpa biaya. Saat market lagi bearish begini, di Bitget ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhir. Dan di sini juga banyak sekali beberapa altcoin serta meme coin yang baru-baru itu pasti ada listingnya di Bitget gitu ya. Jangan potensi yang kenaikan yang sangat signifikan banget di Bitget. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, ini ada berita, berita yang cukup trending hari ini, trending topik bahkan di Twitter ya. Trump. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ada insiden yang sepertinya yang tidak seharusnya itu terjadi gitu ya, jangan sampai terjadi. Dan ini sini ada tweet terbaru dari Elon Musk bahwa dia menyatakan bahwa saya sepenuhnya mendukung Presiden Trump dan berharap pemulihannya cepat. Oke, kita lihat aja. Dan ini adalah salah satu kandidat presiden yang pro atau mendukung terhadap Bitcoin ya. Oke, semoga segera membaik. Yes. Kejadian itu kayak di film-film barat beneran gitu ya. Aduh, kayak bisa benar-benar terjadi gitu ya, seperti itu ya. Wah, ngeri banget ya. Oke, ini dari pemerintahan Jerman. Ini setelah mereka melakukan penjualan seluruh aset Bitcoin dari pemerintahan Jerman. Wow. Orang-orang mengirimkan lebih banyak Bitcoin ke alamat wallet pemerintah Jerman sejak mereka menjual semuanya sekitar 50.000 Bitcoin. Atau jika didolarkan, mereka menjual kurang lebih 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Wow, gila banget. Tapi, dibalik dari itu, ternyata dari Bitcoin ETF spot di Amerika Serikat, ini malah melakukan entry yang sangat signifikan. Bahkan kemarin, mereka telah membeli lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat dalam waktu 24 jam terakhirnya. Gila banget ya. Pokoknya kalau kita lihat dari pergerakan harga Bitcoin menggunakan time frame bulanan aja, kalau bisa lihat ya, pokoknya bullish itu terjadi setelah halving. Ya, ini kita lihat ya, dari tahun 2012 setelah halving yang pertama, kemudian halving yang kedua ini warna biru adalah pas terjadinya pelaksanaan halving ya dari Bitcoin ya 2016, 2020 dan 2024. Dan dominan chartnya itu mirip banget. Jadi sejarah yang mengatakannya ini mirip banget, benar. Dari beberapa tahun sejak Bitcoin ada, bahkan sejak halving Bitcoin yang pertama di tahun 2012 dan 2016, 2020, dan bahkan yang keempat di tahun 2024, chart mereka mirip banget ya. Jadi setelah terjadi halving, mereka terjadi konsolidasi atau sideways yang memakan waktu dalam beberapa bulan, 4 hingga 6 bulan ya. Sama demikian juga di tahun 2020 juga demikian, mengalami sideways yang cukup panjang. Dan begitu juga di tahun 2024 ini. Jadi diprediksikan konsolidasi ini kalau kita lihat sejarah itu berakhir di bulan September atau di kuartal ketiga di tahun 2024 ini. Makanya siap-siap aja. Kayaknya pemerintah Jerman, kalau lihat Bitcoin 2 kali lipat dari harga pas mereka jual, kayaknya udah nyengir-nyengir sendiri gitu ya. Padahal ini sejarah yang mengatakan ya, bahwa Bitcoin setelah halving pasti pemompanya lebih kencang. Bahkan bisa 2 hingga 4 kali lipat pemompanya. Bahkan Bitcoin hanya kurang 1% lagi lah ya untuk memposisikan dirinya ke angka 60.600 dolar yang mana didukung buat penutupan di minggu ini. Agar area support ini lebih kuat gitu ya sebelum terjadi yang di kotak warna hijau ini. Konsolidasi yang adalah pada saat warna yang merah jambu ini dan bahkan memasuki kotak yang warna hijau. Makanya siap-siap aja nih ya. Momen buy the dip adalah momen terbaik sebelum terjadinya di tahun 2025 mendatang. Apalagi di kuartal keempat tahun 2024 diisukan bahwa negara Tiongkok atau China bakal tidak lagi memban dari si Bitcoin karena di tahun 2021 mereka telah melarang Bitcoin. Nah, katanya kuartal keempat mereka bakal membuka lagi Bitcoin karena di tahun ini juga bahwa Hong Kong ETF spot sudah disetujui. Jadi arahnya buat ke warna hijau kelihatan banget nih. Oke.
Ya, selanjutnya datang dari Shiba Inu. Oke, ini banyak banget yang request, Bang, tolong update lagi Shiba Inu. Apakah siap-siap buat peluncuran dari beberapa utilitas terbaru dari Shiba Inu? Karena ada beberapa kejutan setelah Satoshi Kusama hadir di acara Kyoto, Jepang, kemudian bakal juga hadir juga di negara India, yang mana si Satoshi Kusama adalah salah satu tim pengembang dari Shiba Inu yang tampil itu sebagai anonim dan menggunakan topeng yang seperti Batman kalau kata saya. Kurang lebih seperti itulah ya, mungkin nggak tahu juga pakaiannya kurang lebih seperti warna hitam-hitam seperti ada topeng Batman-nya gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa market cap dari Shiba Inu adalah seangka 10 miliaran dolar. Jadi ini masih early banget sebelum dia tembus di angka 25 miliar dolar ya. Atau ketika market cap Bitcoin melonjak drastis di angka 70 ribu dolar, kayaknya Shiba Inu udah stand-nya di angka 0,4 hingga 0,5an rupiah. Jadi kalau arah ke 1 rupiah, kayaknya bakal lebih dekat nih Shiba Inu, karena ATH Shiba Inu dan Dogecoin itu belum terjadi sejak tahun 2021. Makanya setelah PP, Bong, dan banyak sekali beberapa meme coin yang mencapai dengan tingkat tertingginya, tapi Shiba dan Dogecoin belum terjadi, makanya itu bakal diharapkan banget oleh komunitas dari dua meme coin legend tersebut. Bahkan di sini, pengembang utama Shiba Inu, si Satoshi Kusama, dia mengungkapkan bahwa tujuan ambisius project tersebut untuk menjadi ekonomi terdesentralisasi senilai triliunan dolar pertama. Jadi di sini kita lihat dalam tweet terbarunya bahwa di sini Shiba Inu itu akan menjadi entitas terdesentralisasi pertama yang bernilai triliunan dolar. Selama wawancara tersebut, kata dia, Kusama mengatakan, tujuan kami adalah menjadi entitas terdesentralisasi pertama di dunia yang bernilai triliunan dolar. Hari ini juga menunjukkan bahwa ia membayangkan Shiba Inu itu mencapai market cap yang mencengangkan sebesar 1 triliun dolar ya. Apakah mungkin? Karena saat ini masih 10 miliar dolar. Kayaknya kalau terdekat aja 25 miliar dolar. Mungkin aja, tapi kalau 1 triliun dolar kayaknya butuh beberapa puluh tahun mungkin ya untuk mencapai angka-angka tersebut. Nah, kan saat ini supply mereka juga mereka masih gencar sekali melakukan pembakaran dari sisi Binance Token, bahkan dalam range 24 jam di hari kemarin, 24 jam terakhir kemarin, mereka naik sampai dengan 18.300%. Wow, gila, kencang banget sistem pembakaran ini ya. Nah, selain itu juga, bahwa ini ada wacana bahwa Shiba Inu dan Elon Musk kemungkinan akan segera bertemu. Apakah yang bakal mereka bahas? Apakah Shiba Inu diterima sebagai alat transaksi pembayaran untuk perusahaan raksasa seperti Tesla? Tak lama setelah mengkonfirmasi bahwa dirinya bukanlah Elon Musk, pemimpin ekosistem Shiba Inu yang pernah ketika tersebut, Satoshi Kusama bertanya kepada pengusaha mereka itu kapan mereka bisa mengobrol. Ini dalam tweet terbaru dari Satoshi Kusama ya. Dan ada beberapa hal yang diperhatikan bahwa si Shiba Inu adalah salah satu meme coin yang sering banget di-tweet oleh Elon Musk sejak tahun 2021. Saya tahu dari Shiba Inu, dari si Elon Musk ya, sejak tweetnya itu kalau nggak salah di bulan Januari atau Februari 2021 lalu gitu ya. Dan di situ belum ada di beberapa checks, baru ada di Uniswap dan ada di beberapa DEX gitu ya. Dan fee-nya lumayan banget waktu itu. Dan Shiba Inu saat ini nggak nyangka juga bisa sebesar dan sehebat ini. Yang tadinya sekedar meme coin, tapi mereka saat ini sudah memiliki beberapa blockchain atau utilitas sendiri. Bahkan mereka memiliki blockchain sendiri, yaitu adalah blockchain Shibarium dan game, Shiba Eternity, dan banyak lagi. Nah, setelah Bitcoin ETF Spot dan Ethereum ETF Spot bakal disetujui, bahwa Bitcoin kan sudah di bulan Januari, kemudian di Ethereum ETF Spot itu kalau nggak salah di bulan-bulan inilah perdagangannya dibuka ya, karena memang sudah disetujui juga, dan di Hong Kong itu sudah disetujui Bitcoin dan Ethereum Spot juga sudah dilakukan. Nah, jadi ada beberapa yang menarik di sini. Setelah Ethereum ada namanya pengajuan dari ETF Solana ya, yang mana diajukan oleh manajer Fat X, dan banyak seperti Fidelity, Grayscale juga mengajukan, dan 21 Shares pun mereka menyusul dalam pengajuan dari ETF Solana tersebut. Jadi setelah Ethereum, adanya Solana ETF Spot juga. Wah, keren banget. Mungkin ini disusul oleh beberapa altcoin serta meme coin lain. Nah, diskusi ini akhir-akhir ini bahwa ETF Spot juga bakal terjadi. Nih ya, komunitas Shiba Inu sudah heboh banget ketika ada beberapa petisi agar Grayscale mereka mengajukan Shiba Inu ETF Spot. Nah, ini kita lihat aja ya. Dana tanda tangan tersebut sudah ditandatangani hingga 18.000 tanda tangan petisi ya. Kita lihat apakah didengar oleh Grayscale, dan kalau misalkan benar terjadi, waduh, nggak tahu seperti apa harga Shiba Inu ini. Kayaknya bakal ngaceng banget gitu ya di sini ya.
Jika hal tersebut terjadi, kemungkinan beberapa analis itu bisa memprediksi bahwa Shiba Inu mampu ke angka 0,01 dolar atau kurang lebih berapa ya? 100 rupiah nih ya. Ya, kayaknya sih mungkin aja mungkin ya. Kalau misalkan lihat Bitcoinnya mungkin sampai dengan 1 juta dolar mungkin per Bitcoin ya. Kita lihat aja ya. Dan di sini beberapa ekspektasi pun tuh terjadi dari beberapa komunitas yang mungkin Shiba Inu tuh kalau menurut saya sih ya secara pribadi sih Shiba Inu mungkin lebih baik setengahnya di angka 1 rupiahan deh, seperti Floki Inu, Terra Classic gitu ya. Jadi lumayan gitu ya, jangan di bawah 1 rupiah lagi karena saat ini masih di bawah 1 rupiah, 0,2, 0,4, 0,3. Kencang di bulan Maret kemarin sempat satu di angka 0,7 rupiah, jadi belum ke ATH lagi. Makanya kemungkinan buat ke 1 rupiah itu sebenarnya terang banget sih buat si Shiba Inu, apalagi perkembangan dari Bitcoin setelah halving itu terjadi yang sangat signifikan pemompaannya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua adalah disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena di keuangan hari kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.